Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Teknik Laboratorium Universitas Negeri Malang akan mempresentasikan tentang penggunaan sentrifugasi dalam pemisahan susu kedelai. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. 1. Aurelia Oktaveriana. Nomor 2, Putri Emilia Rahmasari. Dan yang ketiga, Rahma Afika Putri. Kami dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi S1 Pendidikan Biologi. 1. Pendahuluan. Kedelai. Kedelai adalah salah satu tanaman jenis polong-polongan yang tergolong dalam komoditas utama tanaman pangan yang mempunyai peran penting dalam ketahanan pangan setelah padi dan jagung. Kedelai berperan sebagai sumber protein nabati yang sangat penting dalam rangka peningkatan gizi masyarakat karena aman bagi kesehatan dan harganya yang relatif terjangkau dibandingkan dengan sumber protein hewani. Kebutuhan akan konsumsi kedelai semakin meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk. Rata-rata kebutuhan kedelai dalam negeri kurang lebih 2,2 juta ton per tahun. Namun, hanya 600.000 ton yang mampu dipenuhi oleh petani kedelai lokal. Sisanya, sebanyak 1,6 juta ton dipenuhi dari hasil mengimpor. Badan Pusat Statistik 2015. Kedelai menjadi komoditas pangan yang telah lama dibudidayakan di Indonesia. Kedelai dapat dikonsumsi secara langsung setelah direbus atau dalam bentuk olahannya. Produk olahan kedelai dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, antara lain makanan terfermentasi dan makanan non-fermentasi. Makanan yang difermentasi berupa tahu, tempe, susu kedelai, tauco, kecap, dan tepung kedelai. Sedangkan untuk produk non-fermentasi berupa sari kacang kedelai dan kembang tahu. Susu kedelai. Susu kedelai merupakan minuman bergizi tinggi yang kaya akan protein, vitamin, dan mineral. Selain itu, susu kedelai juga mengandung karbohidrat, lemak, kalsium, fosfor, zat besi, provitamin A, vitamin B kompleks kecuali B12, dan air. Susu kedelai merupakan produk bebas kolesterol dengan kandungan lemak yang sangat rendah dan kaya akan asam lemak tidak jenuh fosfolipid, khususnya lecitin, dan juga asam linoleat. Susu kedelai adalah salah satu hasil pengolahan yang merupakan hasil dari ekstraksi kedelai. Protein susu kedelai memiliki struktur asam amino yang hampir sama dengan susu sapi, sehingga susu kedelai sering digunakan sebagai pengganti susu sapi. Sing 2010. Sayangnya, perhatian masyarakat terhadap jenis minuman ini pada umumnya masih kurang. Padahal, susu kedelai sangat ekonomis daripada susu produk hewani. Selain itu, susu kedelai juga bebas laktosa dan sangat mudah dicerna oleh tubuh. Penanganan pasca panen kedelai melalui pengolahan hasil, terutama saat produksi melimpah dan harga produk rendah perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah. Oleh karena itu, perlu diupayakan adanya industri pengolahan kedelai di tingkat petani sehingga dapat meningkatkan nilai tambah. Salah satunya yaitu untuk produk minuman susu kedelai. Sentrifugasi. Mengingat banyaknya manfaat dari susu kedelai, maka diperlukan upaya peningkatan pengolahannya. Karena proses pengolahannya belum maksimal, yaitu hanya mampu menyelesaikan proses pemisahan 6 kg bubur kedelai dalam waktu 9 menit 20 detik. Salah satu upaya peningkatan pengolahan yaitu penggunaan proses sentrifugasi pada pemisahan susu kedelai. Secara umum, sentrifugasi adalah proses pemisahan dengan menggunakan gaya sentrifugal sebagai driving force. Pemisahan dapat dilakukan terhadap fase padat cair tersuspensi maupun campuran berfase cair-cair. Pada pemisahan dua fase cair dapat dilakukan apabila kedua cairan mempunyai perbedaan rapat massa. Semakin besar perbedaan rapat massa dari kedua cairan, semakin mudah dipisahkan dengan cara sentrifugasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas dan laju pemisahan susu kedelai dengan menggunakan pemisahan secara sentrifugasi. 2. Alat dan bahan. Untuk slide ini akan disampaikan oleh teman saya, Aurel. Yang kedua adalah alat dan bahan.
Alat yang dibutuhkan adalah motor listrik, kain penyaring, tabung spinner, tabung penampung, stopwatch, blender, timbangan, tachometer, avometer, ember, dan bahan yang digunakan adalah air dan kedelai. Yang ketiga adalah langkah kerja. Langkah kerja dimulai dengan penyediaan bahan, menyortir kedelai, mencuci kedelai, merendam kedelai, merebus kedelai, memblender kedelai, kemudian menambahkan air. Yang kedua, pemrosesan bahan, dengan memasukkan bahan ke tabung spinner, kemudian didiamkan selama 1 menit. Spinner adalah alat yang terdiri dari tangki mixer dan tangki pemisah. Yang ketiga adalah proses sentrifugasi. Dengan sentrifugasi, sari kedelai akan terpisah dari ampasnya. Waktu ekstraksi berpengaruh terhadap produk yang didapat. Semakin lama waktu ekstraksi, maka viskositas produk akan semakin besar. Yang keempat, pengujian. Selanjutnya dilakukan uji analisa produk dan kelayakan untuk mengetahui kandungan gizi, kandungan mikroba, serta cemaran logam. Yang keempat adalah data. Tabel 1, berat susu kedelai yang diperoleh dari hasil filtrasi. Perlakuan A, 30 sekon. Berat filtrasi hasil sentrifugasi, 1.800 gram. Berat filtrasi total, 3.300 gram. Perlakuan B, 60 sekon. Berat filtrasi hasil sentrifugasi, 3.433 gram. Berat filtrasi total, 4.933 gram. Perlakuan C, 90 sekon. Berat filtrasi hasil sentrifugasi 3.500 gram. Berat filtrasi total 5.000 gram. D, 1.200 sekon. Berat filtrasi hasil sentrifugasi 3.500 gram. Berat filtrasi total 5.000 gram. E, 1.500 sekon. Berat filtrasi hasil sentrifugasi 3.500 gram, berat filtrasi total 5.000 gram. Tabel 2, besar yield hasil pemisahan. Perlakuan A, 30 sekon, 55% yields. Perlakuan B, 60 sekon, 82,2% yields. Perlakuan C, 90 sekon, 83,3% yields. Perlakuan D, 120 sekon, 83,3% yields. Perlakuan E, 150 sekon, 83,3% yields. Tabel 3, laju pemisahan susu kedelai. Perlakuan A, 30 sekon, berat filtrasi 1.800 gram, laju pemisahan 60 gram per sekon. Perlakuan B, 60 sekon, berat filtrasi 3.433, laju pemisahan 57,2. Perlakuan C, 90 sekon, berat filtrasi 3.500 gram, laju pemisahan 38,9 gram per sekon. Perlakuan D, 120 sekon, berat filtrasi 3.500 gram, laju pemisahan 29,2 gram per sekon. Perlakuan E, 150 sekon, berat filtrasi 3.500 gram, laju pemisahan 23,3 gram per sekon. Analisis data. Dari tabel 1 dapat kita ketahui jumlah susu kedelai yang diperoleh berdasarkan parameter perlakuan waktu sentrifugasi, yaitu dengan menggunakan 5 parameter perlakuan waktu atau lama sentrifugasi, yakni perlakuan A selama 30 detik, perlakuan B selama 60 detik, perlakuan C selama 90 detik, dan perlakuan D selama 120 detik, perlakuan dan E selama 150 detik. Dari tabel 1 juga dapat kita lihat bahwa berat susu kedelai yang dihasilkan telah mencapai optimum pada perlakuan B, yakni dengan waktu sentrifugasi selama 60 detik. Pada perlakuan C hingga perlakuan E, berat susu kedelai tidak lagi mengalami perubahan dengan menghasilkan jumlah susu kedelai yang sama seberat 5.000 gram.
Hasil optimum ini dapat diketahui di lapangan dengan melihat tidak adanya lagi percikan susu kedelai yang keluar dari tabung spinner. Yield susu kedelai merupakan perbandingan antara jumlah susu kedelai dalam bentuk cairan emulsi hasil pemisah dengan jumlah bubur kedelai yang mula-mula dalam nilai persentase. Yield yang diperoleh memiliki nilai tertinggi 83,3% yang sudah tercapai pada salah satu perulangan pada taraf perlakuan 60 detik di perlakuan B. Hasil ini dapat diketahui di lapangan dengan melihat tidak adanya lagi percikan yang keluar dari tabung spinner hasil sentrifugasi. Untuk perlakuan C hingga perlakuan F yields yang dihasilkan tidak mengalami perubahan dengan rata-rata yields yang dihasilkan sebesar 83,3%. Nilai yields ini dapat dari hasil pemisahan secara gravitasi dan pemisahan secara sentrifugasi. Dengan kata lain, proses pemisahan selesai pada detik ke-60 proses sentrifugasi. Dari data lama proses pemisahan yang diperoleh, maka besar kapasitas kerja alat ialah 66 kg per menit. Selain pemisahan secara sentrifugasi, telah dilakukan proses pemisahan secara manual yang nantinya digunakan sebagai pembandingan hasil penelitian secara sentrifugasi. Adapun susu kedelai yang dihasilkan melalui proses pemisahan secara manual pada penelitian pendahuluan adalah sebesar 4,760 gram dengan waktu pemisahan selama 9 menit 20 detik. Proses pemisahan secara manual ini dilakukan dengan pemerasan penggunaan tangan manusia. Dari data yang didapat, maka diperoleh besar kapasitas pemisahan secara manual yakni 0,642 kg per menit. Laju pemisahan merupakan jumlah susu kedelai yang dihasilkan tiap satuan waktu dengan menggunakan alat pemisah secara sentrifugasi. Pengukuran laju pemisah dilakukan untuk mengetahui efisiensi alat pemisah secara sentrifugasi. Laju pemisah dilakukan dengan pembanding jumlah susu kedelai yang dihasilkan dengan waktu pemisah alat sentrifugasi. Dari data susu kedelai yang dihasilkan dapat dilihat bahwa proses pemisahan selesai pada detik ke-60. Hal ini disebabkan karena tidak ada lagi susu kedelai yang tersentrifugasi. Setelah proses pemisahan berjalan selama 60 detik, yield susu kedelai yang keluar melalui tabung spinner pada detik ke-90 hingga 180 memiliki nilai yang sama, yakni 3,500 gram. Yield susu kedelai ini kemudian dibandingkan dengan waktu yang lama atau lama proses peminahan yang dilakukan. Kesimpulan. 6. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pemisahan susu kedelai dengan sentrifugasi adalah sebagai berikut. 1. Kapasitas pemisahan secara sentrifugasi sebesar 6 kg per menit lebih baik dibandingkan pemisahan dengan cara manual menggunakan tangan yang memiliki kapasitas pemisahan sebesar 0,642 kg per menit. 2. Total susu kedelai yang dihasilkan secara sentrifugasi yakni sebesar 5 kg lebih baik dibandingkan dengan cara manual yang menghasilkan susu kedelai sebesar 4,76 kg. 3. Proses pemisahan selesai pada detik ke-60 proses sentrifugasi, sehingga nilai rata laju pemisahan yang didapat hanya pada perlakuan detik ke-30 dan ke-60, yakni 110 gram per sekon dan 82,2 gram per sekon. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.